Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang Redmi Note 8 setelah dioprek. Setelah intro yang satu ini. Oke, sekarang Redmi Note 8 ini sudah dioprek dan saya otak-atik sedemikian rupa. Dan terdapat beberapa poin yang berubah setelah saya install custom ROM. Ya, perlu diketahui, untuk ROM yang saya install di HP ini adalah Evolution X di versi 8.0.2 versi Turon di Android 14. Nah, beberapa perubahan setelah install ROM ini adalah yang pertama yaitu Androidnya sudah di Android 14 yang versi terbaru ya. Yang sebelumnya hanya mentok di Android 11 saja. Nah, untuk yang kedua, untuk versi patch keamanan, di sini sudah 1 November 2023 ya. Kalau sebelumnya hanya mentok di 1 Juli 2022. Nah, untuk kernel yang saya install di ROM ini adalah Juh versi 1.6 dengan kernel SU support. Jadi kernel SU itu nanti untuk rootnya ya, opsional lah. Nah, untuk kemudian di penyimpanan, sistemnya termakan 14 GB ya. Ini lebih besar dari sebelumnya yang hanya 11 GB. Kemungkinan karena versi Androidnya yang lebih tinggi, jadi ukurannya jadi lebih besar. Mungkin karena itu. Meskipun untuk bloatware-nya sendiri hanya sedikit ya dibanding MIUI, tetapi entah kenapa di ROM ini jadi lebih smooth meskipun penyimpanannya lebih besar ya. Padahal kemarin saya kira sensitivitas layarnya itu terpengaruh oleh LCD yang sudah bukan ori, tetapi di ROM ini malah isu tersebut hilang, sudah terfix. Nah, untuk yang kelima, untuk free RAM-nya tidak jauh berbeda ya, masih di antara 2-3 GB. Maksudnya di 1-2 GB saja. Yang terpakai di 3 GB-an ya, ini contohnya. Nah, untuk benchmark Antutu mendapatkan skor 250 ribuan yang sebelumnya hanya mendapatkan di 220 ribuan. Jadi meningkat ya di skor Antutu benchmarknya. Tapi untuk performa gamingnya, untuk main game di settingan tertinggi di eFootball menurut saya masih sama saja ya. Tidak ada perubahan seperti sebelum ganti custom ROM. Tapi entah kenapa di Antutunya skornya cukup jauh ya, sekitar 30 ribuan. Jadi untuk settingan yang paling tepat adalah di standar 60 fps saja. Nah, karena di resolusi ini lancar tanpa lag sedikit pun. Tetapi untuk performa gamingnya menurut saya masih sama saja ya, tidak terdapat perubahan yang signifikan. Mungkin masih perlu dioprek lagi lah. Kalau di eFootball masih sama, masih bisa 60 fps, tetapi untuk frame dropnya masih sangat banyak. Apalagi kalau ketika selebrasi atau apalagi ketika replay goal ya, dan di awal-awal pertandingan. Nah, kemudian untuk yang ke-8 di penggunaan baterai menurut saya masih biasa-biasa saja ya, masih sama menurut saya. Untuk dibilang boros ya nggak terlalu boros, untuk dibilang irit juga tidak terlalu irit. Jadi menurut saya penggunaan baterainya masih sama-sama saja seperti di MIUI sebelumnya. Untuk kemudian di waktu pengisian menurut saya jadi lebih cepat sedikit ya, di kisaran 1-1,5 jam, yang sebelumnya waktu chargingnya bisa sampai 2 bahkan 3 jam ya. Jadi pengecasan jadi lebih cepat setelah saya install modul fast charging by Ryujin untuk Snapdragon ya. Kebetulan karena HP ini juga Snapdragon. Kemudian untuk kameranya masih membawa kamera MIUI kamera ya. Jadi masih lancar, masih smooth untuk penggunaannya. Mungkin hanya 10 poin tersebut yang sudah saya rasakan
setelah mengoprek HP Redmi Note 8 ini ya. Nah, bagi kalian yang mungkin memiliki pengalaman yang sama ketika menggunakan ROM dan HP yang sama di Redmi Note 8 ini dan di ROM Evolution X, bolehlah kalian berbagi pengalaman selama menggunakan ROM ini di kolom komentar. Oke, terima kasih. Like bila kalian suka video seperti ini, kemudian bantu subscribe juga untuk membantu channel ini berkembang. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin untuk kedepannya kita bahas custom ROM dan custom kernel lebih banyak lagi, dan mungkin di HP yang lain ya. Kemungkinan ke depan kita akan bahasnya di HP Asus Zenfone Max Pro M1 dan juga terkadang mungkin di HP Redmi Note 8 ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.